Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ajang perdamaian bagi kedua supporter ini. Nah, bagaimana ceritanya kok ini bisa disebut ajang perdamaian untuk kedua supporter? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, cukup menarik di laga kemarin antara PSIS dan Aremania, Arema ini. Nah, ini menjadi ajang perdamaian bagi kedua supporter. Kenapa kok bisa saya bilang ajang perdamaian bagi kedua supporter? Nah, laga kemarin itu kan boleh mendatangkan supporter PSIS Semarang di Kanjuruhan yang pada saat itu melakukan uji coba kemarin itu ya, mendatangkan 40 supporter di PSIS Semarang ini. Nah, 40 supporter, 400 supporter. Nah, 400 supporter ini boleh hadir menyaksikan PSIS Semarang yang berlaga di Kanjuruhan. Nah, itu sebagai ajang perdamaian, dalam arti memang kedua supporter ini sebenarnya dulu tidak ada masalah ataupun tidak ada problem ataupun ya seperti saudara aja kedua supporter ini yang sangat erat juga. Tetapi tiba-tiba di tahun 2019-an atau 2018 ya, saya agak lupa, 19 kayaknya. Nah, kedua supporter ini terjadi bentrok ataupun cekcok di stadion Magelang pada saat itu. Nah, yang PSIS itu kan yang berlaga di stadion Magelang pada saat itu, PSIS ini menang saat itu pertandingan. Nah, terjadi kericuan juga antar kedua supporter, bahkan sampai melebar di luar stadion. Nah, terjadi kericuan antara Aremania dan Panser Biru ataupun Snack. Itu terjadi kerusuhan. Nah, kedua supporter ini akhirnya hubungannya cukup merenggang dan dibarengi dengan sewur-sewur di media sosial. Kedua supporter ini cukup merenggang. Nah, momen kemarin adalah momen temukangan setelah 2 tahun mereka itu tidak dipertemukan, ataupun 2 tahun supporter Indonesia ini vakum ataupun karena pandemi ini. Nah, kedua supporter ini menjadi ajang perdamaian lah ya, ibaratkan itu untuk evaluasi kedua supporter ini juga kedepannya agar hubungannya itu lebih baik kembali, tidak selek lah, ibaratkan seperti itu ya. Nah, menurut pendapatmu Cuk, momen kemarin uji coba antar Aremania dan PSIS Semarang itu gimana ini ajang perdamaian kedua supporter ini? Ya, pandemi ini sangat sangat mengenaskan lah ya, terutama bagi supporter sepak bola Indonesia karena tidak bisa menonton tim kesayangan secara langsung. Nah, dengan awal kemarin PSIS versus Arema di Kanjuruhan dengan full penonton, ini menjadi bahan evaluasi bagi kedua supporter, bahkan untuk supporter seluruh Indonesia ya. Jadi 2 tahun itu sangat tidak mengenakan menonton di TV. Nah, dengan dihadirkannya supporter di stadion kembali, ini menjadi ajang evaluasi lah ya. Mari bersama-sama agar sepak bola Indonesia ini dengan supporter bisa damai. Tidak ada permusuhan lagi, tidak ada bentrok lagi. Toh kita sudah puasa selama 2 tahun tanpa menonton sepak bola. Mosok yo Arab diterus-terus ke diterus-terus ke padune lah ya. Nah, nanti kan bermasalah lagi soal izin lah ya. Ya, betul sekali ya. Apalagi Jatidiri tahun ini saya dengar bisa digunakan kembali oleh PSIS Semarang. Nah, itu menjadi nanti daya tarik sendiri ketika Jatidiri datang. Aremania kan ketika away itu pasti berbondong-bondong, bahkan mereka itu pasukannya juga ribuan. Dalam arti memang Aremania ini sudah ada di mana-mana sih sebenarnya memang juga. Tapi kan apalagi memang di daerah-daerah kota sini ya, kota saya sini mungkin banyak ya Aremania daerah-daerah sini. Nah, apalagi kalau mungkin di Malang itu banyak yang vakum, tapi sebanyak-banyaknya yang vakum tetap banyak juga sih. Kemarin Kanjuruhan saya lihat juga full penonton juga ya saya lihat. Nah, itu. Nah, kalau dari PSIS Semarang kan juga mereka ini supporter, bisa dibilang itu PSIS Semarang itu supporternya netral ya. Supporter ini itu sebenarnya saya bilang itu netral. Kalau dari PSIS sebenarnya mereka itu kemana-mana sebenarnya masih aman, masih oke, fan-fan aja. Tapi ya saya harap jangan sampai ada permusuhan antar kedua supporter ini gitu loh. Maksudnya memang dendam-dendam seperti itu memang harus dihilangkan dengan adanya uji coba. Di uji coba supporternya datang perwakilan dulu dan lain-lain. Nah, seharusnya memang seperti itu ya kedua supporter ini. Nah, jangan sampai permusuhan itu sampai menjatuhkan korban seperti yang kemarin-kemarin
dulu-dulu itu ada korban ya, sangat mengenaskan juga ketika saya mendengar korban itu. Wah, Pak, cukup mengenaskan juga. Laga kemarin juga cukup menarik sebenarnya. Dalam arti memang kalau laga Persis Solo dan Persebaya itu mempertemukan mantan pemainnya Samsul Arif. Nah ini juga, wah jing. Pemain andalan Arema yang kemarin bahkan mencetak top skor, Carlos Fortes, itu ditikung oleh PSIS Semarang. Nah, walaupun kemarin tidak main ya, sebenarnya sangat saya tunggu-tunggu kalau pemain ini itu bermain kemarin, tapi malah tidak dapat bermain ya, mungkin karena masih di negaranya sendiri sana. Nah, kedua ini cukup unik ya, bisa mendapatkan para pemain bintang kedua klub masing-masing dari Jawa Timur ini. Nah, ada apa dengan klub Jawa Timur ini saya juga kurang tahu. Persebaya bahkan jor-joran menjual bintang-bintangnya, Arema pun juga. Tetapi kalau Arema masih merekrut banyak pemain-pemain bintang ya kemarin ya. Nilai plus bagi PSIS Semarang kemarin, kalau dari segi permainan saya itu melihat pemain-pemain muda PSIS ini cukup ngeri juga ya kemarin ya. Dalam arti emang walaupun mereka kalah 2-0 dengan gol yang sangat cepat, tapi kedua para permainan dari PSIS Semarang dengan anak muda ini cukup ngeri. Bahkan itu jika dipoles sedikit lagi, wah ini pasti jadi sangar nih. Dalam arti emang mereka bisa mengimbangi para permainan Evan Dimas dan lain-lain. Bisa mengimbangi itu sangat oke sekali. Memang dikatakan kalau PSIS pencetak pemain muda ya itu memang benar sekali ya. Menurut pandanganmu gimana nih, Cok? Kemarin kan PSIS memainkan pemain muda ya, banyak bahkan orbitan-orbitan. Saya bilang kemarin itu timnas versus SSB kalau saya bilang itu. Ya, ini menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda PSIS. Mungkin tahun kemarin pemain muda PSIS bisa gacor karena memang tanpa penonton lah ya. Nah, ini kan saat ini dan kedepannya pertandingan sepak bola Liga Indonesia ada penonton. Nah, ini bisa gak mereka itu menjaga mentalnya? Karena ya tahu sendirilah ya, setiap laga away atau laga home pasti nanti supporter itu pasti ada tekanan lah ya. Kalau di kandang itu tekanan untuk menang, menang yo keti dewi ya loh. Kalau di laga away ya tekanan dari lawan, supporter lawan, cyber mentalnya itu kuat gak? Soalnya ini pemain muda loh. Kalau kemarin anggap saja belum 100% terbukti karena tidak ada penonton, jadi enjoy aja main loh. Nah, kalau nanti kedepannya gimana? Nah, ini pembuktian. Bagus gak? Bisa konsisten gak? Nah, ini. Kalau saya melihat kemarin itu cukup bagus progresnya sih sebenarnya. Walaupun PSIS Semarang sendiri masih belum terlihat siapa pelatih yang akan melatih PSIS Semarang ini. Nah, kemarin juga PSIS tidak pemain bintangnya Gor Sopo ya, maunya cuman Dewangga, itu pun dia masih di timnas. Nah, mereka banyak memainkan para pemain muda. Saya bilang seperti yang saya bilang kemarin, timnas versus SSB, Mas. Ya, mereka bisa menahan Arema itu cukup bagus ya sebenarnya. Progres yang sangat bagus ke depannya. Ya, saya harapkan bisa mengikuti jejak para seniornya seperti Arhan dan lain-lain, dan Dewangga itu bisa diikuti lah jejak para seniornya itu. Pemain muda ya kudu semangat mainin. Nek kowe cek pengen dikontrak, tapi nek kowe ora pengen dikontrak ya Pak main oleh dale dhewe bakal dicoret gitu loh, maunya seperti itu. Apalagi tahun ini kan supporter bisa hadir di dalam stadion. Tekanan bahkan lebih besar untuk tahun ini loh ya. Untuk para pemain anak muda itu harus segera menyiapkan mental mereka. Dalam arti kalau mungkin tahun kemarin paling dihujat lewat medsos ya. Dalam medsos sih gampang gitu. Isora diaktifkan bisa. Tapi tahun ini supporter mengawasi, bahkan saat latihan pun kamu bakal diawasi oleh para supporter dan lain-lain. Kamu harus berani menunjukkan berarti bakatmu ya, tunjukno tenanan, main sing tenanan, ngotot gitu. Dan anak muda harus seperti itu. Nah, kalau untuk Arema sendiri ya sarannya ya tapi ya Mas, Arema sudah merekrut para pemain-pemain bintang di Indonesia sebenarnya ya. Saya harapkan semoga bisa mengorbitkan para pemain mudanya, itu aja. Udah itu. Kalau untuk PSIS semoga konsisten aja itu ke depan. Nah, kalau dari PSIS ya cepat ngerekrut pelatih, Pak. Cocok kesuwen selak ligane main iki wis
berjalan sampai sini, katanya liga dimulai mungkin ya Juli ataupun gimana, itu segera rekrut pemain, segera rekrut pelatih, Pak. Segera datangkan pelatih biar chemistry-nya itu dibentuk sendiri gitu. Makanya dalam arti kok pelatih ini orang alasan meneh teko telat dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi problem di Indonesia ya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Arema dan PSIS kemarin ini ajang perdamaian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.